Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Lasanova Fazri Nugraha. Saya mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana jurusan S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai konseling pada pasien paliatif untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum dari mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Selamat menyaksikan. Pertama yang harus kita lakukan adalah praorientasi. Di sini kita perlu membaca terlebih dahulu catatan medis pada pasien, dan juga di sini perlu mengkaji diri kita sendiri sebagai perawat, apakah kita mampu dalam melakukan tindakan pada pasien atau tidak. Lalu selanjutnya kita perlu cuci tangan secara 6 langkah. Pertama yang akan kita lakukan adalah orientasi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Sus. Perkenalkan, saya Perawatian. Saya bertugas pada hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Sebelumnya, apakah boleh disebutkan nama dan juga tempat tanggal lahirnya Kak? Nama saya Farah Nabila, tempat tanggal lahir saya di Bandung 15 November 2000. Baik Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semalam tidurnya nyenyak? Makin hari saya makin kepikiran sama penyakit saya Sus, sampai-sampai saya kalau setiap malam itu kayak sulit tidur gitu. Nah Kak, tujuan saya kesini yaitu untuk mengajak Kakak berkonsultasi. Barangkali Kakak ada yang mau Kakak sampaikan kepada kami agar perasaan Kakak lebih tenang, itu sangat boleh ya Kak ya. Kita lakukan konsultasi pada hari ini. Nah, untuk tempatnya di sini saja dan juga untuk waktunya mungkin sekitar 30 menit cukup ya Kak ya? Cukup Sus. Apakah apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, apakah Kakak bersedia? Bersedia. Kalau begitu kita mulai ya Kak. Jangan lupa tutup sampiran untuk menjaga privasi pada pasien. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kerja. Baik, kita mulai ya Kak. Sebelumnya, apakah ada yang mau Kakak sampaikan? Bagaimana misalnya keluhan Kakak saat ini? Atau tadi kan Kakak bilang kalau Kakak ini susah tidur. Nah, bagaimana? Apakah ada yang mau dikeluhkan Kak? Sebenarnya saya itu takut banget ya Sus sama keadaan saya saat ini, sama penyakit saya, yaitu penyakit leukemia yang udah memasuki stadium 4. Padahal saya masih muda, saya masih punya cita-cita, saya masih punya banyak harapan yang belum saya penuhi. Saya masih belum bisa membahagiakan orang tua saya, malah sekarang saya yang menjadi beban mereka. Terus saya juga sampai-sampai saya tuh kayak gak bisa tidur gitu Sus, saking takutnya. Terus saya juga iri sekaligus malu sama teman-teman saya. Mereka masih pada muda, mereka bisa main, kumpul-kumpul, belajar buat memenuhi cita-cita mereka. Sedangkan saya cuma bisa berbaring di kamar ini Sus. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Terus kata dokter keadaan saya semakin hari itu semakin memburuk. Terus umur saya juga katanya udah gak lama lagi Ustaz. Ya. Nah, kira-kira dari banyaknya keluhan tadi ya Kakak bilang, mana sih hal yang paling bikin Kakak merasa khawatir atau cemas atau bahkan takut, itu apa? Saya takut sama penyakit saya sih Sus. Saya takut karena dokter bilang kalau umur saya itu gak lama lagi. Terus saya juga sampai kayak cemas banget, sampai gak bisa tidur gitu kan. Terus saya takut belum bisa membahagiakan orang tua saya sih Sus. Saya paham sama yang Kakak rasakan, tapi perlu Kakak tahu ya, mungkin di sini dokter atau tim medis hanya bisa memperkirakan tetapi tidak bisa menentukan Kak. Nah, tetap ketentuan hidup dan matinya seseorang itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita hanya bisa berdoa dan juga berusaha Kak, dan kita perlu meyakinkan diri kita bahwa kita dapat sembuh Kak. Iya sih Sus, tapi saya juga takut kalau misalnya saya belum bisa sempet buat membahagiakan orang tua saya Sus. Di sini Kakak butuh komunikasi dengan keluarga Kakak. Saya yakin kalau misalnya keluarga Kakak pasti mau mendengarkan keluh kesah Kakak selama ini, dan supaya makin dekat juga ya Kak ya.
semakin mungkin di sini kakak dengan adanya komunikasi antara kakak dan juga keluarga juga bisa bahagia lihat kakak bisa komunikasi ya. Kakak juga harus semangat. Nah di sini keluarga juga pasti bahagia kalau misalnya kakak semangat buat sembuh kak. Ya juga sih Sus. Ya jadi perlu komunikasi ya kak ya, karena penting sekali itu untuk komunikasi. Baik Sus, nanti akan saya coba. Ya, nah selanjutnya kan tadi kakak sudah membicarakan mengenai masalah-masalah yang kakak hadapi di kondisi sekarang. Nah, kira-kira apakah kakak mempunyai alternatif atau solusi untuk mengatasi masalah yang kakak alami ini? Apa ya Sus, paling kayak berdoa untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan, terus diam, ngelamun, atau perbanyak komunikasi sama keluarga, atau apa ya Sus? Nah kan tadi kakak ada pilihan ya kak ya solusinya, dan pasti di situ ada positif negatifnya. Nah di sini kira-kira dari pilihan solusi yang kakak ucapkan tadi, kira-kira mana yang lebih banyak positifnya? Kayaknya sih berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan sama perbanyak komunikasi sama keluarga sih Sus. Nah itu bisa ya kak ya, karena dengan adanya berdoa ya terus juga komunikasi itu merupakan hal baik jika untuk dilakukan sekarang kak. Iya Sus. Selanjutnya kita akan melakukan terminasi. Alhamdulillah ya kak, untuk konsultasinya sudah selesai ya kak ya, karena sekarang juga udah 30 menit. Nah sekarang bagaimana, apakah perasaannya kayak gimana kak? Apakah masih cemas atau gimana? Udah lumayan agak-agak sih Sus, soalnya saya juga udah menemukan solusi-solusi atas masalah-masalah yang saya hadapi. Nah, baik kak, di sini saya coba simpulkan ya kak. Jadi untuk masalah yang paling kakak takutkan atau khawatirkan yaitu masalahnya di sini kakak sangat takut ya kak ya dengan penyakit yang kakak derita sehingga sampai susah tidur, dan juga kakak juga takut kalau misalnya tidak sempat untuk membahagiakan orang tua. Dan tadi kakak juga sudah membuat solusi ya kak ya, bahwa baiknya itu berdoa dan juga komunikasikan dengan orang tua. Nah mudah-mudahan dengan adanya kita banyak berdoa, lalu mungkin di sini juga kita bisa ya kak ya berdoa sebelum tidur dan mengharap kesembuhan, mungkin bisa membantu kakak untuk lebih bisa tidur ya kak ya, lebih nyenyak lagi tidurnya, atau mungkin bisa dibantu dengan adanya wewangian ya kak ya, seperti aromaterapi seperti itu, senyamannya kakak saja nanti untuk tidurnya. Baik Sus. Nah lalu ya mudah-mudahan setelah apa tadi kakak putuskan untuk solusinya itu dapat mengatasi masalah yang kakak alami ya kak ya. Nah nanti kita evaluasi yaitu 3 hari ke depan ya kak ya. Selama 3 hari ke depan ya kiranya mudah-mudahan bisa teratasi ya kak ya. Nah nanti kita akan evaluasi, mungkin jika tidak teratasi nanti kita akan melakukan tindakan yang lain ya kak. Nah lalu di sini mungkin nanti kita akan bertemu kembali untuk mengevaluasi yaitu 3 hari ke depan, karena sekarang Senin berarti hari Kamis ya kak ya. Hari Kamis kita bertemu kembali untuk mengevaluasi apakah solusi yang sudah tadi disebutkan sangat mampu untuk mengatasi masalah atau tidak. Nah nanti kita akan evaluasi. Nah selanjutnya mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian ya kak ya untuk konsultasinya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini sekitar pukul 1 untuk memberikan kakak obat dan juga cek tanda-tanda vital kembali ya kak. Nah sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan kak? Kayaknya sudah cukup Sus, terima kasih. Kalau misalnya sudah cukup, kita cukupkan dulu ya kak ya untuk konsultasi di hari ini, dan mudah-mudahan kakaknya cepat sembuh ya kak ya. Amin, terima kasih Sus. Nah ya sama-sama. Nah kakaknya juga harus semangat ya kak. Kalau begitu saya izin pamit ke next session ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.